Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nadila Azhari. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pemberkasan dan penataan arsip dengan sistem subjek. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas juga materi tentang pemberkasan dan penataan arsip dengan sistem geografis sesuai dengan wilayah dan tempat, dan sekarang dengan sistem subjek ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengelompokan arsip dengan sistem subjek, seseorang tersebut harus memerlukan arsip. Yang pertama itu harus memerlukan arsip. Nih, aku udah punya arsip ya. Lanjut, itu ada map. Ini ada map. Sediakan map. Selanjutnya itu ada pena. Pena itu sangat berfungsi ya teman-teman. Selanjutnya itu ada kotak arsip. Karena aku tidak punya kotak arsip, ntar di materi ada kotak arsip. Lanjut ada tempat arsip atau map yang ini, nih bisa dilihat teman-teman. Lanjut itu ada indeks, ada sekat dan juga ada label. Nih, di sini aku menggunakan ini sebagai label ya teman-teman. Oke lanjut. Yang pertama itu dalam kegiatan mengarsip, mengaplikasikan sistem yang baik dalam menyimpan arsip menjadi suatu hal yang penting. Di Indonesia ada 5 sistem yang dapat digunakan dalam menyimpan arsip. Yang pertama, sistem penyimpanan alfabet. Yang kedua, sistem penyimpanan subjek. Yang ketiga, sistem penyimpanan kronologis. Yang keempat, sistem penyimpanan geografis. Yang kelima, sistem penyimpanan numerik. Selanjutnya, sistem penyimpanan subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Penempatan arsip menurut klasifikasi subjek terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama merupakan masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkatan kedua, sub masalah, masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkatan ketiga, sub-sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada tempat penyimpanan arsip. Yang pertama di box paling atas itu kepegawaian, yang kedua keuangan, yang ketiga pemasaran. Nah, jadi kita bahas tentang yang kepegawaian ya. Di sini ada tertera kode guide. Kode guide itu diberi kode, misalkan kayak kepegawaian dikasih KP misal gitu kan. Selanjutnya itu ada kode hanging folder. Dan di bagian depan ini ada kepegawaian, kode dari laci, yang di dalamnya itu merupakan surat-surat. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menyimpan arsip dengan sistem subjek adalah merancang daftar klasifikasi masalah, mulai dari masalah utama atau main subjek atau lajur utama, sub masalah atau lajur pembantu, dan sub-sub subjek atau lajur kelompok kecil. Daftar klasifikasi subjek adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Baik, di sini saya mempunyai contoh membuat daftar klasifikasi. Yang pertama itu daftar klasifikasi masalah utama. Di sini bisa dilihat dalam tabel tersebut ada nomor, nama atau judul atau caption. Yang terakhir itu ada kode. Yang pertama itu ada hubungan masyarakat. Bisa diberi kode dengan HM. Yang kedua itu kerja sama luar negeri, bisa dikasih kode LM. Yang ketiga itu organisasi dan tata kerja, bisa dikasih kode OT, dan seterusnya. Yang kedua ada daftar klasifikasi masalah atau sub masalah atau lajur pembantu. Di dalam tabel tersebut ada masalah utama lajur utama, sub masalah lajur pembantu. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada 3 masalah utama lajur utama. Yang ketiga itu ada daftar klasifikasi masalah sampai pada sub-sub masalah atau lajur kelompok kecil. Di sini dalam tabel tersebut ada masalah utama atau lajur masalah, sub masalah lajur pembantu, dan sub-sub masalah lajur kelompok kecil. Misalkan di dalam keuangan ada upah dan gaji. Dan selanjutnya itu ada yang kedua itu ada pajaknya. Sub-sub masalah lajur kelompok kecil itu bagian-bagian dari sub masalah lajur pembantu. Misalkan upah dan gaji, termasuk yang 1.1 itu upah gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian gitu. Lanjut ada contoh penyimpanan arsip sistem subjek. Di sini bisa dilihat teman-teman, perhatikan cara penempatan arsip sistem subjek dan filing kabinet. Udah kita bahas ya yang tadi.
Baik, sekian video dari saya, pembahasan materinya. Thank you. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kurang dan lebih mohon maaf.